Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma ahsana ma qila bil bahri tawil. Dan betapa indah, betapa bagus apa yang dikatakan oleh bujangga atau orang yang melantunkan syair min bahri tawil, dengan menggunakan bahar tawil. Bahar tawil itu cara baca dalam syair bahasa Arab. Syair bahasa Arab itu ada cara baca. Kayak tadi yang kita baca, ya Rabbi bil Mustafa balil maqam sidang. Jadi ada ketukan di mana berhentinya, itu namanya ilmunya ilmu arud. Jadi ada ketukan di mana kita mesti berhenti biar dibacanya indah. Itu namanya ilmu arud. Ilmu arud. Ya, saya itu kan kayak pantun tapi dengan bahasa Arab. Indah. Baca lagi, alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda sadaqal hawarim fil wujudi asri'a wa kullu minhu bil haqiqati mubtada. Dalam adab ya rawi adab. Jadi sejarah Nabi dibikin syair supaya kita gampang ingat riwayat Nabi kita Muhammad SAW. Itu ulama pintar. Nah, ini ada syair dengan dibaca bahar tawil. Kita baca lontong aja. Wa kam min saghirin la khazathu 'inayatun minallahi fahtajat ilaihil akabir. Ini kata seorang penjaga. Wa kam min saghirin la khazathu 'inayatun. Betapa banyak anak kecil yang pengamatannya itu merupakan pertolongan. Khazathu pengamatan. Inayatun yang merupakan pertolongan. Minallahi dari Allah. Fahtajat ilaihil akabir, hingga orang-orang dewasa perlu kepadanya. Ini artinya kita, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, jangan lihat sosok orangnya. Jangan lihat sosok orangnya. Walaupun dia lebih muda, tapi dia ada ilmu, kita ambil ilmu. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Unzur maqala, perhatikan apa yang diucapkan. Wala tanzur man qala, jangan perhatikan siapa yang ngomong. Lihat omongannya, pembicaraannya, ilmunya. Meskipun kita rame-rame lebih tua dari orang yang ngajarin kita, ya, dari orang yang ngajarin ambil. Kalau yang ikut lain sekelas Imam Abu Hanifah aja pernah dinasihati oleh anak kecil. Jadi Imam Abu Hanifah pernah dinasihati oleh anak kecil, tapi diambil nasihat, gitu ya. Karena bisa jadi dari orang yang lebih muda ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Orang yang muda, meskipun umurnya masih muda, tapi dia ada ilmunya. Nah, itu sebetulnya dia orang besar, ya. Jadi dia orang besar. Al-alimu kabirun wa in kana hadasan, wal jahilu shaghirun wa in kana syaikhan. Dari saya lagi. Al-alimu kabirun, orang yang alim itu besar, agung. Wa in kana hadasan, meskipun orangnya masih muda. Wal jahilu shaghirun, dan orang yang bodoh itu kecil. Wa in kana syaikhan, meskipun umurnya tua. Punya ilmu
walaupun masih muda satu, ya punya ilmu. Tapi kalau orang bodoh meskipun tua kecil, ya. Ini di sini dibilang itu wa kam min sagirin la khasatu inayah. Betapa banyak anak kecil atau anak muda yang pengamatannya merupakan pertolongan Allah. Allah kasih ilmu kepada dia, ya. Allah kasih ilmu kepada dia. Bahtajat ilaihil akabir, hingga orang-orang dewasa, para pembesar-pembesar itu perlu kepada. Ya barangkali kita punya ilmu, dia juga punya ilmu. Ada yang kita nggak tahu, dia juga ada yang kita tidak tahu. Gitu. Kita kan nggak tahu semua. Siapa yang punya ilmu semuanya tahu kan? Para Arab bilang begini, mala yujadu fil bihar yujadu fil anhar, mala yujadu fil bihar yujadu fil anhar. Apa-apa yang tidak didapat di laut bisa didapat di sungai. Apa-apa yang tidak dapat di laut bisa didapatkan di sungai. Coba deh, ikan gurame ada nggak di laut? Ikan lele ada nggak di laut? Nggak ada. Ada di mana? Sungai. Termasuk juga gini, onderdil tua, cari coba di bengkel-bengkel resmi ada nggak? Nggak ada. Ada di mana? Taman Puring. Gitu. Jadi ada sesuatu yang kita nggak punya, orang punya. Bisa jadi kita dapatkan dari orang yang masih muda dari kita. Itu makna kalimat mala yujadu bil bihar yujadu bil anwar. Apa-apa yang tidak ditemukan di laut bisa ditemukan di sungai. Ya. Jadi onderdil kan susah, mobil tua. Nggak bisa kita dapatkan di dealer-dealer sekarang. Tapi bisa kita cari di mana? Taman Puring. Oh, ada di sini. Walakin yang bagi ayyub lahu lakal ibadatu ma'al ilmi wa illa kana ilmuka habatan mansura. Akan tetapi dinasihati oleh Imam Ghazali, walakin yang bagi akan tetapi sepatutnya ayat mubarakal ibadatu ma'al ilmi, yakni dituntut bagimu, kita disuruh dituntut beribadah serta menuntut ilmu. Nggak cukup ibadah, tapi harus juga menuntut ilmu. Ibadah juga, menuntut ilmu juga, menuntut ilmu juga, ibadah juga. Jadi jangan kita melakukan ibadah tanpa menuntut ilmu. Karena kalau kita bisa melakukan ibadah dan kita masih menuntut ilmu, kalau ada kesalahan-kesalahan ibadah masih dimaafkan. Tapi salah beda, ibadahnya tapi disertai dengan menuntut ilmu. Kalau kita ibadah kan jalan yang sempurna, kita ibadah pasti ada kesalahan. Ya pasti ada kesalahan sedikit atau banyak. Tapi kalau kita di dalam melakukan ibadah ada kesalahan, namun di dalam melakukan ibadah itu disertai dengan menuntut ilmu, ibadah kita masih dimaafkan. Saya kasih contoh ini. Orang belajar setir mobil. Orang belajar setir mobil kan, ada kan di pinggir jalan kan? Itu di mobilnya ada tulisan belajar latihan. Itu kalau melanggar rambu-rambu lalu lintas tidak ditangkap polisi. Orang ada tulisan belajar, betul ya? Jadi misalkan menyalahi rambu-rambu lalu lintas dimaklumi oleh polisi, orang belajar. Tapi kalau nggak ada tulisan belajar atau latihan, menyalahi rambu lintas ditilang nggak? Gitu. Contohnya itu aja. Jadi kalau kita menuntut ilmu, apa kalau kita ibadah disertai juga menuntut ilmu. Wa illa kalau tidak, ini kalau tidak ibadah menuntut ilmu ada. Wa illa karena
lagi bertebaran. Maknanya apa? Tidak berguna. Jadi ibadah juga disertai dengan ilmu. Ilmu juga harus disertai dengan ibadah. Jadi ilmu kalau tidak diamalkan salah, ibadah tanpa ilmu juga salah juga. Jadi kedua-duanya harus ada. Ya, ilmu ada, ibadah dilaksanakan. Ibadah dilaksanakan, ilmunya juga ada. Kalau kita punya ilmu, kita mengamalkan ilmu kita salah. Kita ibadah punya ilmu sama. Fakul man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan amal tanpa ada ilmu, maka ibadahnya akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Ya, ibadah ikut-ikutan doang. Dia nggak tahu nih syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, makruh-makruh sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, sunnah-sunnah sholat. Kan ada syarat, ada rukun, ya kan? Kalau syarat itu harus diketahui apa tuh yang mesti dipenuhi sebelum melakukan ibadah. Salah satunya contoh syarat sholat suci hadas, maka itu dipersiapkan sebelum melakukan sholat. Kalau rukun, nah itu teknis ibadahnya, ya, mengucap takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, itu mesti kita belajar juga. Ya, kita belajar. Karena kalau kita sekedar ikut-ikutan, ibadah kita tertolak, tidak diterima. Karena cahaya di dalam ibadah nggak ada. Karena ilmu itu kan bagai cahaya. Ilmu itu bagaikan cahaya. Kalau ilmu, jadi ibadah harus dengan ilmu, ilmu juga harus dengan ibadah. Nah kalau ini dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Kata Imam Syekh Nawawi, habaan mansura, itu laksana debu yang bertaburan, ya, berhamburan dan bertebaran, maknanya tidak berguna. Kalau lagunya namanya dust in the wind, lagunya namanya dust in the wind. Jadi kayak debu gitu aja, sia-sia, ya, dust in the wind, kayak debu di angin. Kalau lagu siapa saya lupa, itu ada lagu yang dust in the wind. Nah ini sia-sia, ilmu tanpa diamalkan. Apa alasannya? Fa innal ilma bimanzilatis syajarati wal ibadata bimanzilatis samratin min samawatiha. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah bimanzilatis syajarati, kedudukannya sama seperti pohon. Jadi ilmu itu laksana pohon, ya, laksana pohon. Wal ibadatu bimanzilati samratin minas samaratiha. Sementara ibadah itu sama seperti buah dari buah-buahan pohon tersebut. Ya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Berkata Mahfuzat di dunia pesantren gitu, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu enggak diamalkan laksana pohon yang tidak berbuah. Bikin capek doang, pohon yang gede tapi nggak ada buahnya, ya, tidak ada buahnya, cuma capek nyapuin sampah daunnya, nggak ada manfaat yang bisa kita ambil. Tapi walaupun itu pohon kecil tapi ada buahnya, nah itu masih mending dah, ya, masih mending daripada pohon gede nggak ada buahnya. Apalagi kayak pohon pinang, dipanjat susah, buat ngadem juga susah. Jangan kayak pohon pinang tuh, kita pohon pinang kan memang tinggi doang, buat ngadem susah, dipanjat juga susah, buahnya pahit lagi, kan gitu ya. Kan ada orang yang sikapnya kayak pohon pinang, kita ajak ngomong diem, kita ajak bergaul juga susah, kita kayak pohon pinang.
Nah di sini umpama daripada ilmu laksana pohon, sementara ibadah itu adalah buah. Jadi kita menanam pohon yang berbuah, itu ilmu. Kita buahin dengan apa? Dengan amal ibadah. Fayajibu 'alaika awalan an ta'rifal ma'buda tsumma ta'abbudu. Maka wajib atas dirimu awalan apa? Yang pertama, ain an ta'rifal ma'bud. Kamu itu harus mengenal zat yang disembah. Ma'bud adalah zat yang disembah. Siapa? Allah. Kita perlu kenal dulu. Ya, perlu kenal siapa yang kita sembah. Summa ta'abbudu, kemudian kamu menyembahnya. Jadi kita kenal Allah dulu, baik zatnya maupun sifatnya. Orang soleh bilang, kalau kita melakukan ibadah tapi kita tidak kenal siapa yang kita sembah, itu tidak diterima. Ya. Jadi kalau kita ibadah nih, kita nggak kenal siapa yang kita sembah, baik zat dan sifatnya, itu ibadahnya tidak sah. La tasihhul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Itu ucapan begitu. Tidak akan sah ibadah itu, arti tidak akan sempurna, illa kecuali bima'rifatil ma'bud, kecuali dengan mengenal siapa yang kita sembah. Yang kita kenal itu wujud, hidam, baqa, mukhalaqatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat. Namanya Asmaul Husna yang jumlahnya ada 9 ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Ghani. Kan ini kan? Kita kenalin pelan-pelan. Jadi di sini Syekh Nawawi mengatakan, kalau kita ingin ibadah, wajib atasmu yang pertama apa? An-ta'rifal ma'budah. Engkau mengenal siapa yang disembah, summa ta'abbudu, kemudian engkau menyembahnya. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu. Bagaimana kamu bisa menyembah zat yang kamu tidak mengenalnya? Gimana coba? Kita menyembah kepada yang kita tidak kenal. Mesti kenal dulu. Ya. Bukan Allah yang mengenali diri kita, kita yang mengenali Allah. Lewat apa? Lewat mengenal diri kita. Man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Lewat mengenali diri kita, siapa sih kita ini? Ya, siapa sih kita ini? Kita ini adalah hamba Allah yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan, yang lemah, yang dhaif. Sementara sebaliknya Allah itu yang maha mampu, yang maha kuat, yang maha kokoh, yang maha kuasa. Sementara diri kita tidak ada apa-apa. Ya kan? La haula wala quwwata illa billah. Bisa kita mengenali Allah lewat mengenal diri kita. Kita ini kan ya lemah, kita nggak mampu lah. Maka karena kita lemah, kita berhadapan kepada Zat yang maha kuat. Siapa? Allah. Dan kita nggak punya kuasa dalam apapun. Dalam apapun kita nggak punya kuasa. Siapa yang punya kuasa? Allah. Dengan diri kita bisa, ya. Atau kita dengan membaca buku-buku tauhid. Karena ada buku tauhid, fikih, tasawuf. Nah, dalam buku tauhid kita bisa baca dari mulai wujud, apa arti wujud, tidak, apa arti tidak, bako, apa arti bako. Secara global aja kita tahu, nggak secara terperinci. Bagus lagi kita tahu dalil-dalilnya. Mana dalil qudrah? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Mana dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un. Ada dalilnya. Ya. Mana makna daripada wahdaniyah? Ya, wahdaniyah. Apa dalilnya? Banyak dalil-dalil. Ya.
Wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu bi asma'ihi wa sifati dzatihi. Bagaimana kamu bisa menyembah zat yang kamu tidak mengenal akan nama-namanya? Karena nama Allah itu ada 99, kita kenal itu kan di pinggir Quran ada sebelah sini. Kalau kita buka Quran, itu biasa sebelah sini ada tuh. Dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, kan? Al-Mutakabbir, ya. Ini nama-nama Allah. Ya, nama Allah. Al-Muhaimin, kan itu kan? As-Salam. Itu nama-nama Allah itu 99. Wasifati zati, dan tidak kenal juga dengan sifat-sifat zatnya. Sifat Allah yang wajib kita kenal ada berapa? 20. Ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Yang wajib itu tadi wujud idam waqam khalaqatul lil hawa isi yang binafsihi wa dan qudrat hayat sama basar kalam qadiran mulia kan. Nah, nanti dari yang sifat 20 itu dibagi lagi, ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ada berapa? 1, wujud. Jadi wujudnya Allah dengan sendirinya, tidak ada yang mewujudkan. Ya, tidak ada yang mewujudkan. Jadi wujud itu adalah sifat nafsiyah. Kenapa disebut nafsiyah? Karena wujudnya Allah itu dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya. Nanti ada sifat lagi namanya sifat salbiyah. Ya, sifat salbiyah. Ada lagi sifat ma'ani. Ada sifat ma'nawiyah. Ya, itu tuh. Ini kalau dibahas panjang. Makanya yang penting kita kenal ada sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, ada sifat yang jaiz. Dari sifat yang wajib dibagi lagi, ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Ya, secara global. Makanya ada buku namanya sifat 20. Wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi nafsihi. Apa yang wajib baginya dan apa yang mustahil dalam sifatnya, ya. Sifat yang wajib maupun sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat yang wajib jumlahnya 10, yang mustahil itu lawannya, ya. Nanti wujud lawannya Adam, kan itu kan? Wujud lawannya Adam, ya. Itu mustahil itu Adam itu artinya mustahil, ya. Bako lawannya fana, ya. Bako lawannya fana. Itu lawannya itu namanya mustahil. Kalau jaiz itu sifat Allah, mau dia mau ciptakan ataupun tidak, itu terserah Allah. Jaiz, ya. Seseorang itu mau dijadiin orang kaya atau orang miskin, itu jaiz bagi Allah, terserah Allah. Itu adalah sifat jaiz bagi Allah. Farubbama tana'akidu fihi wa fi sifatihi syai'an fama yukhaliqul haq fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Farubbama, karena bisa jadi. Rubbama itu maknanya bisa jadi. Ta'taqidu fihi wa fi sifati, kamu yang meyakini pada diri Tuhan, yaitu pada diri Allah. Fi sifatihi, pada sifat-sifatnya. Syai'an, tentang sesuatu, mimma yukhaliful haq, terhadap hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Bisa jadi nih kata Syekh Nawawi, kita meyakini pada diri Tuhan dan pada sifat-sifatnya akan sesuatu dari berbagai hal yang bertentangan dengan kebenaran. Bisa jadi nanti ketemu. Fatakunu ibadatuka haba'an mansura, maka jadilah ibadahmu itu
bagaikan debu yang bertaburan lagi bertebaran, sia-sia, ada gunanya. Karena kita tidak menyesuaikan sifat Allah dengan kejadian yang ada. Kita tentang, ya. Jangan menentang sifat-sifatnya, jangan juga menentang zatnya, jangan menentang asma-asma'nya, nama-namanya. Nah, ini kata Syanawi, bisa jadi kita yakin bahwa pada diri Allah itu dan pada sifatnya akan sesuatu berbagai hal yang bertentangan dengan kebenaran. Sifatnya Allah itu nggak ada yang bertentangan dengan kebenaran, pasti bersesuaian dengan kebenaran. Ya, sifat Allah itu pasti bersesuaian dengan kebenaran. Wa zalika bi an ta'rifa anna laka ilahan aliman qadiran muridan hayyan mutakalliman sami'an basira munfaridan bil qadami an kulli muhditsin. Wa zalika, dan hal mengenai Tuhan itu, bi an ta'rifa, engkau akan dapat mengetahui, annalaka ilahan, sesungguhnya engkau memiliki Tuhan, aliman. Apa aliman artinya? Maha mengetahui. Ya, kita jadi tahu nih bahwa kita memiliki Tuhan yang maha mengetahui, aliman, qadiran, yang maha berkuasa, muridan, yang maha berkehendak, yang maha berkehendak. Jadi kehendak Allah itu murid, ya. Hayyan, yang maha hidup, mutakalliman, yang maha berbicara, sami'an, yang maha mendengar, basira, yang maha mendengar, ya. Munfaridan, yang maha bersendirian, tunggal, ya. Munfarid bil qidami, dengan terdahulu, ya, dengan terdahulu. Jadi sifat Allah itu sifat qidam. Ya, kalau kita ini hadis, ya, kalau kita ini hadis, kalau Allah itu sifatnya qidam, terdahulu. Kalau kita ini hadis, an kulli muhdisin, jauh sebelum ada seluruh makhluk. Jadi Allah itu punya sifat-sifat ini nggak baru, dari dulu sebelum adanya pengetahuan Allah itu udah ada terlebih dahulu, ya. Makanya Allah itu disebut alim. Beda antara alim dengan arif. Allah itu sifatnya alimun. Apa bedanya alim dengan arif? Padahal secara makna sama. Alim mengetahui, arif juga mengetahui. Kalau manusia disebut alim. Bedanya adalah kalau alim itu tahunya tidak diawali dengan tidak tahu. Alim. Jadi tahunya tidak diawali dengan tidak tahu. Kalau alim, tahunya diawali dari tidak tahu. Itu bedanya pada ilmu tauhid. Makanya nggak ada sifat Allah itu alim, nggak ada. Tapi kalau Allah itu sifatnya alim, ya, karena pengetahuan Allah tidak diawali dengan tidak tahu. Paham ini ya, paham ya? Kalau dia tahu itu begitu. Jadi pengetahuan Allah itu tidak diawali dengan ketidaktahuan. Emang udah tahu dari sananya. Jadi tahunya Allah itu emang dari sana, tidak diawali dengan tidak. Qadiran, begitu juga. Maha kuasa, kekuasaan Allah itu emang udah dari sananya. Ya, udah dari sana kuasa. Muridan, berkehendak atau berkeinginan. Jadi keinginan Allah itu udah sifatnya qidam, sifatnya qidam, mutakalliman, berbicara, maknanya berfirman. Allah itu mutakalliman. Sami'an, maha mendengar, ya, maha mendengar. Mendengar bukan hanya yang zahir, yang batin Allah mendengar tuh. Apa yang terbetik di dalam hati seseorang Allah tahu, Allah dengar. Basiran, basiran itu juga maha melihat. Cuma kalau alim, ya,
mengetahui yang zahir. Kalau basir mengetahui yang batin. Di dalam hati kita ini basir, ya. Makanya disebut basirah. Basirah itu artinya apa-apa yang terkandung di dalam hati kita itu basir. Allah Maha mengetahui. Bil kidami, dengan terdahulu, ya. Tidak ada awalnya, tidak ada akhir. Jadi pengetahuan Allah, hidupnya Allah, tahunya Allah tidak diawali dengan sesuatu dan juga tidak diakhiri dengan sesuatu. Ini belajar ilmu tauhid. Wahidan, yang maha tunggal. Qul huwallahu ahad. Dia yang maha tunggal. Allah itu esa, tunggal, enggak dua, enggak nol, ya, enggak dua, enggak nol. Udah Allah itu tunggal, wahid. Qul huwallahu ahad, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, ya. Jadi Allah itu tidak ada sekutu. Kalau manusia ada sekutunya, tapi kalau Allah tidak ada sekutu. Muttasifan bisifatil kamal, yang Allah itu bersifat dengan sifat yang kesempurnaan. Jadi sifat Allah itu sempurna. Kalau manusia makhluk sifatnya kekurangan, kalau Allah itu sempurnaan, kamal. Munazzahan anil nuqsan, yang bersih atau suci dari segala kekurangan. Nggak ada kekurangannya Allah, ya, ada kekurangan. Kalau kita sebut Allah memiliki kekurangan, bisa jadi kufur, ya. Nggak ada kekurangan dari segala, maha kayanya, ya, maha kayanya. Wazawab, dan juga tidak pernah kesalahan, tidak ada kesalahan. Jadi berbagai sifat kekurangan nggak ada, kesalahan juga nggak ada. Wadilalatil khudus, dan berbagai tanda-tanda pemakhlukan. Jadi nggak ada pada diri zat Allah itu tanda-tanda makhluk, nggak ada. Nih salah satu tanda-tanda makhluk kan capek. Nah, Allah pernah capek gitu, ya. Tanda-tanda makhluk. Allah tidur. Allah tidur. Pokoknya apa yang dilakukan oleh makhluk itu nggak ada pada diri Allah, nggak ada. Apa yang ada di makhluk tidak ada pada diri Allah. Sebaliknya, apa yang ada pada Allah tidak ada pada diri makhluknya. Ya. Kalaupun ada, pasti ada kekurangan. Allah Maha Kuasa. Ada manusia yang berkuasa, ada kan manusia yang berkuasa. Apakah dia raja atau dia presiden? Tapi di saat dia berkuasa ada kekurangan nggak? Ada, pasti ada kekurangan. Allah Maha Kaya. Manusia ada nggak yang kaya? Ada, tapi kayanya manusia pasti ada kekurangan. Kan nggak ada orang kaya yang puas udah, ada nggak? Nggak ada, pasti pengen lagi. Allah Maha melihat, manusia juga melihat, tapi melihatnya manusia ada kekurangan. Ini yang di samping kita, yang di belakang kita nggak tahu apa sebelah kan, nggak tahu kan? Kita melihat, tapi tidak melihat semuanya. Kalau Allah semuanya, sekecil apapun Allah Maha. Kalau di dalam Al-Quran diumpamakan laksana semut hitam jalan di atas batu yang berwarna hitam, dan jalannya di saat malam hari. Sampai pohon tuh yang daunnya jatuh, kapan jatuhnya Allah Maha. Kalau kita kan enggak kan? Jadi pengetahuan kita ada batasnya. Allah Maha tahu, di sini aja tahu. Ya, di sini aja Allah tahu dalam hati kita. Tapi kalau kita yang di kantong suami ibu duitnya berapa, tahu nggak? Nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Yang di hati manusia kita nggak tahu. Sehingga kalau ada orang bilang ngomong gini, buat tahu hati lo, bohong. Siapa yang tahu hati orang? Yang tahu hati seseorang itu adalah Allah. Ya. Maka dinamakan lubuk hati
tahu hati kita cuma wa annahu arsala 'abdahu sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bis-shawab ilaihi marji'u wa nanti sesungguhnya Allah telah mengutus hambanya. Siapa? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan